Halo, selamat pagi, siang, atau malam teman-teman semua. Saya Vicky Firmanto, semoga kalian sehat selalu. Kembali lagi di Jurnal Podcast episode ke-8. Mungkin dulu saya itu mengawali karir di YouTube itu dengan konten pembedah ya. Tapi saya akan mencoba di tahun 2022 ini dengan konten Jurnal Podcast. By the way, baju yang gua gunakan ini baju yang bisa dibilang sangat berkesan lagi dan mempunyai banyak cerita. Baju ini digunakan pada saat dulu gue bekerja di salah satu media anti hoax. Dan baju ini juga menjadi saksi bisu ketika bertugas di lapangan pada saat kerusuhan Pilpres tahun 2019. Bicara soal demonstrasi, besok hari Senin 11 April 2022 juga infonya akan ada aksi unjuk rasa di area Istana Merdeka. Mungkin sebagai orang yang mengamati media sosial, sebagai orang yang mantan wartawan dan sampai saat ini pun masih passion wartawan dan mendapatkan info-info layaknya seorang wartawan, di mana kita mengkaji dan juga mencari kebenaran faktanya, mensaring, memfilter informasi yang valid, tidak tergiring opini ataupun isu yang belum jelas sumbernya dari mana. Mengenai aksi besok, ini mungkin fakta yang terjadi dan juga opini saya pribadi. Infonya, BEM se-Nusantara akan melakukan aksi dengan tujuan ingin melengsarkan Presiden RI yang sudah resmi, yaitu Insinyur Joko Widodo. Di periode kedua ini, ia ingin kembali dilengsarkan. Sebelum-sebelumnya pada tahun 2019 pun, saat ia menjabat di periode 1 dan menang dalam Pilpres, ia ingin dilengsarkan pada saat itu. Awal mula COVID pun ia ingin dilengsarkan. Dan terus. Sebenarnya gue mempunyai data-data faktanya siapa sih dalang dibalik itu yang ingin melengsarkan. Sangat miris sekali ketika mahasiswa yang kritis besok turun ke jalan dan mengatakan mereka mewakili masyarakat Indonesia. Pertanyaan saya, masyarakat yang mana? Apakah masyarakat yang ingin adanya kerusuhan, huru-hara, berantakan roda perekonomian kita, atau masyarakat yang ingin membuat negara ini kacau, menjadi terpecah? Bukan lagi bangsa Indonesia yang bersatu. Tuntutan mereka infonya ada 3, yaitu yang pertama menolak 3 periode Presiden Joko Widodo, kedua menolak kenaikan bahan bakar minyak, dan ketiga menolak kenaikan minyak goreng. Perlu saya garis bawahi atau saya luruskan satu persatu. Yang pertama tentang 3 periode Presiden Joko Widodo. Itu hanya sekedar isu yang belum ada fakta jelasnya. Pihak Presiden pun mengatakan ia tidak mendukung dan ia tidak tertarik untuk melakukan jabatan selama 3 periode lamanya. Itu isu yang tidak tahu dibuat siapa dan tidak dipertanggungjawabkan. Jika memang 3 periode dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, kenapa harus demo pada saat ini? Di tengah bulan puasa, di tengah pandemi baru saja turun angkanya. Apakah itu tidak bisa menghancurkan kondisi yang ada lagi? Jika memang benar 3 periode, kenapa tidak demonya nanti? Jika benar diketok palu bahwa 2024 tidak ada pemilu, bisa demo nanti kan? Atau ketika benar-benar masuk ke 3 periode. Kenapa harus sekarang? Masih sangat jauh sekali itu. Ini kritis atau bagaimana? Itu hanya sekedar isu yang kita tidak tahu kebenarannya. Kalian ngakunya kritis, tapi tanpa kalian sadari, kalian miris. Karena jika kritis, kalian akan berpikir secara rasional dan secara luas, tidak hanya satu sudut pandang atau ikut-ikutan yang seperti suku pendek. Kedua, bahan bakar minyak kenapa bisa naik? Ini karena faktor pecahnya wilayah sana yang terjadi konflik yang sampai diisukan Perang Dunia III. Rusia merupakan negara nomor 2 terbesar, negara yang memproduksi minyak bumi, dan nomor satunya adalah Uni Emirat Arab. Permainan Amerika ingin negara-negara di dunia memboikot Rusia, sehingga meminta pihak Arab untuk menaikkan harga minyak bumi. Dampaknya tentu ke Indonesia. Dan sebenarnya bahan bakar minyak ini sudah naik sejak beberapa waktu kemarin. Hanya saja Indonesia memberikan subsidi kepada masyarakatnya karena dinilai masyarakat kita secara ekonomi belum siap menghadapi kenaikan harga bahan bakar minyak. Dan pada saat ini subsidi itu saya rasa sudah dihentikan. Harusnya berterima kasih kepada pemerintah yang sudah berjuang, berusaha untuk memberikan subsidi, membuat ekonomi biar tetap stabil. Ketiga, soal minyak goreng.
itu tentu ada mafianya. Karena alasan yang dikeluarkan tidaklah logis. Karenanya keterhambatan jalur ekspedisi atau hal lainnya ya untuk mengantarkan minyak. Oke, kita kesampingkan hal itu dulu. Untuk teman-teman mahasiswa yang besok mengikuti demo, saya rasa jika Anda benar ingin menyampaikan aspirasi kalian, sekarang sudah zaman modern. Kalian, mahasiswa yang katanya cerdas, pintar, berintelektual, kenapa tidak menggunakan media sosial sebagai wadah untuk unjuk rasa kalian, demonstrasi kalian? Ketika viral, saya rasa itu juga bisa menggerakkan masyarakat kita untuk bersuara. Jika itu turun ke lapangan, bukankah tindakan yang sangatlah kuno dan resiko untuk terjadinya pecah, chaos, disusupi oleh provokator? Karena beberapa waktu lalu juga ada namanya yang ngaku-ngaku mahasiswa pakai alma mater, ternyata orangnya sudah bangkotan. Dan seperti fakta di lapangan tahun 2019 ketika saya masih bertugas di lapangan, banyak sekali propaganda yang terjadi. Seperti adanya massa susupan, yang tiba-tiba mereka datang ketika massa ingin bubar. Mereka melempari aparat atau kepolisian dengan batu, kembang api yang disuplai tidak pernah habis karena kembang apinya ya, karena selalu ada. Logikanya kan susah mencari kembang api pada saat itu. Dan harga itu tuh mahal. Siapa yang mendanainya? Dan mencari batu di tengah kota itu kan sulit ya. Siapa yang mensuplai hal-hal itu? Mereka menyambiti dan akhirnya mereka, para kepolisian, menindak tegas para pelaku demonstran yang rusuh dengan tujuan untuk membubarkan. Namun kan mereka yang demo tidak terima. Terkena juga gas air mata itu. Sedangkan hal itu dilakukan oleh para provokator yang ingin membuat situasi menjadi chaos atau rusuh. Jika situasi rusuh atau chaos, kita semua yang dirugikan. Adanya demo pun kita dirugikan. Jadi macet jalanan, semua itu menjadi terhambat. Orang ingin pergi buru-buru untuk bekerja. Orang yang mungkin mengantar paket atau mengantar hal-hal lainnya menjadi terhambat. Dan jika terjadi chaos, berantakan semuanya, apalagi ini masuk bulan puasa yang pada saat ini harga minyak naik, itu sudah menyulitkan masyarakat kita, ditambah jika sampai chaos, bukan karena menjadi tambah sulit lagi. Bisa saja angka COVID jadi naik lagi nantinya. Dan kalau sampai kerusuhan di mana-mana, sangat berbahaya sekali untuk negara kita, Republik Indonesia. Kita negara yang disatukan dari Sabang sampai Merauke dengan darah, keringat, dan juga nyawa. Masa iya kita bisa dipecahkan dan mau diadu domba oleh segelintir, sekelompok, oknum elit politik atau lawan politik Bapak Jokowi yang dari zaman dahulu ingin melengsarkan pemerintahan Jokowi karena mereka bisa dikatakan tidak bisa bebas bergerak untuk melakukan hal-hal yang luas ataupun hal-hal yang bisa menindas rakyat. Saya tidak pro Jokowi, tapi saya di pro masyarakat yang waras, yang ingin hidup damai, yang ingin hidup menjalankan nilai-nilai kebinekaan, Pancasila, dan tentunya menjalankan amanat Bapak negara kita, Bapak proklamator kita, Bung Karno, yang salah satu bunyinya tercatat dalam bunyi nomor 3 Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Jika kalian mahasiswa yang mempunyai intelektual, jika kalian ingin mengubah negara bukan dengan cara turun ke jalan, sekolah yang tinggi sampai Anda lulus, ketika Anda lulus, masuk ke pemerintahan, dan ubah sistem di negara ini, dan maju ke negara ini. Bukan cara seperti itu. Karena bisa saja kalian semua bukan murni ingin membela rakyat, tapi karena kalian suka tawuran, ataupun hanya ikut-ikutan saja. Saya Vicky Firmanto, salam damai, salam hormat. Salam NKRI 100% harga mati. Stay waras, merdeka.